Selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Juwen dan di sini ada Regina dan Lorenzio. Pada hari ini kami akan mempresentasikan salah satu materi berjudul Create and Managing Tablespace. Oke, untuk topiknya, di sini ada 5 topik. Yang pertama ada Creating Tablespace, Renaming Tablespace, Altering Tablespace, Resize Data File, dan Dropping Tablespace. Sebelum masuk ke topik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tablespace. Tablespace adalah kumpulan penyimpanan logikal yang dapat digunakan untuk menyimpan database konstrak seperti tabel dan indeks. Singkatnya, tablespace menyimpan file-file database. Selanjutnya, tablespace mempunyai 2 tipe untuk storage. Yang pertama ada logical dan physical storage. Untuk logical sendiri itu tempat penyimpanan yang tidak bisa dilihat fisiknya, sedangkan untuk physical itu tempat penyimpanan yang tidak bisa dilihat filenya. Selanjutnya, tablespace mempunyai default. Di antaranya yang pertama ada sistem, sysout, temp, undo, dan user. Untuk sistem itu digunakan untuk menyimpan data dictionary. Untuk sysout itu digunakan untuk membantu sistem tablespace untuk mengurangi load pada sistem tablespace. Untuk temp itu digunakan untuk mengatur penyimpanan pada database. Untuk undo itu digunakan untuk membatalkan perubahan yang terjadi di tablespace, dan untuk user itu digunakan untuk menyimpan data user. Masuk ke topik selanjutnya yaitu Creating Tablespace. Yang pertama ada File Name and Size. Saat membuat tablespace harus menentukan data file atau type file. Bisa menambahkan klausa atau extend on untuk extend file secara otomatis jika sudah full. Yang kedua ada availability, di mana kita dapat menambah klausa online atau offline untuk membuat tablespace tersedia atau tidak tersedia. Klausa online dan offline ini tidak bisa digunakan di temporary tablespace. Yang ketiga ada block size, di mana kita dapat menambahkan block size untuk menentukan non-standard block size. Agar klausa block size sukses, harus sudah set db_case_size dan setidaknya satu parameter db_nk_case_size dan integer yang ditentukan dalam klausa ini harus sesuai dengan segala satu pengaturan di parameter db_nk_case_size. Lalu yang keempat ada extend management. Klausa extend management ini digunakan untuk menentukan bagaimana pengelolaan perluasan tablespace. Ada 2, yaitu auto, jika ingin database untuk pengelolaan ruang kosong segmen dalam tablespace menggunakan bitmap. Yang kedua manual, jika ingin database untuk pengelolaan ruang kosong segmen dalam tablespace menggunakan playlist. Yang kelima ada logging clause, di mana dia menentukan apakah pembuatan database akan dicatat di redo log file atau logging atau tidak, atau non logging. Yang keenam ada segment management clause, di mana dia menentukan apakah Oracle database harus melacak ruang yang digunakan dan ruang kosong di segmen dalam tablespace menggunakan playlist atau bitmap. Kita bisa menggunakan auto locate untuk menentukan bahwa tablespace dikelola oleh sistem, atau menggunakan uniform untuk menentukan bahwa tablespace dikelola dengan luasan dari size byte yang seragam. Lalu yang ketujuh ada data segment compression, di mana data segment compression dinonaktifkan secara default. Oke, untuk altering tablespace, data segment compression dinonaktifkan secara default. Menggunakan alter tablespace untuk menjadikan tablespace offline atau online. Menambahkan beberapa tablespace yang ada dengan menambahkan file data ke tablespace atau mengubah ukurannya ke file data yang ada. Menggunakan pernyataan from tablespace untuk menghapus tablespace. Tablespace dapat berada di salah satu dari 3 status yang atau status yang berbeda, read write, read only, atau offline dengan salah satu opsi berikut: normal, temporary, dan immediate. Renaming tablespace dalam menggunakan klausa rename to dan di alter tablespace dapat mengganti nama tablespace secara permanen atau sementara. Jika tablespace yang diganti adalah namanya tablespace system atau sysout, maka tablespace tersebut tidak akan diganti namanya dan kesalahan akan muncul. Jika ada file data di tablespace yang offline, maka tablespace tidak diganti namanya dan kesalahan akan muncul. Jika tablespace hanya bisa dibaca, maka header file data tidak diperbarui. Jika tablespace adalah unload tablespace dan jika kondisi berikut terpenuhi, maka nama tablespace diubah menjadi nama tablespace baru di file parameter server atau SP file. Misalnya pernyataan berikut mengganti nama tablespace user alter tablespace users rename to users.
ini dua cara untuk resize data file, yaitu enabling dan saving automatic extension dan manual. Enabling dan saving, keuntungannya adalah untuk mengurangi kebutuhan intervensi segera ketika tablespace kehabisan ruang, memastikan aplikasi tidak akan berhenti karena adanya kegiatan untuk mengalokasikan luasan, menggunakan auto extend on untuk menentukan ekstensi file secara otomatis. Untuk yang manual, kelebihannya dapat menambahkan lebih banyak ruang ke database tanpa menambahkan lebih banyak data file. Ini bermanfaat jika kalian khawatir tentang tercapainya jumlah maksimum data file yang diizinkan di database. Alter database merupakan perintah untuk mengubah ukuran data file. Selanjutnya, ini untuk topik dropping table space. Dia tidak dapat menghapus table space jika masih berisi segmen yang aktif, lalu membuat table space offline sebelum menghapus table space. Untuk drop table space sendiri merupakan perintah untuk menghapus atau membuang table space. Jika table space kosong, gunakan cascade constraint untuk menghapus semua batasan integritas referensial dari tabel di luar table space. Oke, lanjut kita akan demo program. Jadi setelah kita login, kita pertama-tama akan melihat kita berada di kontainer bernama apa. Di sini kita sudah berada di kontainer free PDB 1. Selanjutnya kita akan mengecek apakah kita sudah masuk ke outer section free PDB 1. Di sini session sudah berjalan, lalu kita akan membuka database yang kita ingin buka. Di sini sudah bisa dilihat bahwa database free PDB 1 telah dibuka. Selanjutnya kita akan meng-create dulu untuk file db_create_file_des. Di sini sesi sudah after, lalu kita akan create table space dengan nama tbs1. Di sini table space sudah tercipta. Lalu untuk mengecek apakah table space sudah tersimpan atau belum, di sini tbs1 sudah tercipta. Oke, sekarang kita masuk ke altering table space. Nah, untuk altering table space ini kita copy, kita ubah jadi column. Oke, udah di alter, jadi di sini kita lihat, kita select dulu table space name, terus kita pilih table space. Nah,
ini di sini statusnya dari Tommy. Terus sekarang kita mengubah ke reply. Oke, sekarang cek statusnya lagi. Oke, udah online. Nah, ini table space. Oke, kita ubah nama table space dari TB1 ke TB2. Oke, namanya harusnya sudah berubah ya, select space. Nah, sudah berubah ya. Oke, jadi saya save file. Selanjutnya saya akan menemukan topik tentang resize. Sini kita akan meresize table space yang sudah dibuat tadi menjadi 20 MB. Di sini ukurannya sudah berubah. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk drop table space. Table space sudah berhasil